Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Srianti selaku moderator dari kelompok 3 dalam mata kuliah pengantar teknologi informasi. Dan di sini ada beberapa rekan saya yang akan menyampaikan materi tentang perangkat lunak aplikasi, yaitu Putrika Adin Ragilita, Ayesa Melani Putri, dan Lydia Lorenza. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pengertian software dan jenis-jenis software. Saya akan menjelaskan tentang pengertian software terlebih dahulu. Software atau disebut juga perangkat lunak adalah istilah khusus untuk data yang diformat dan disimpan secara digital, termasuk program komputer, dokumentasinya, dan berbagai data yang bisa dibaca dan ditulis oleh komputer. Dengan kata lain, software adalah bagian sistem komputer yang tidak terwujud. Jenis-jenis software. 1. Perangkat lunak berbayar. Software ini mengharuskan penggunanya untuk membayar dengan harga tertentu untuk bisa menggunakan perangkat lunak tersebut. 2. Freeware. Perangkat lunak ini gratis dan dapat digunakan tanpa batas waktu tertentu. 3. Free software. Pengguna harus membeli perangkat lunak ini terlebih dahulu. 4. Shareware. Perangkat lunak ini dibagikan secara gratis untuk keperluan tertentu. 5. Malware. Perangkat lunak ini dianggap sebagai perusak, sehingga dapat berbahaya jika disalahgunakan. 6. Open source software. Perangkat lunak ini bersifat terbuka, sehingga kode sumbernya dapat dipelajari. 7. Firmware. Software ini adalah perangkat lunak penyimpanan yang dapat dibaca. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, dengan saya Lydia Lorenza Basar akan melanjutkan materi tentang komponen software. Komponen software dibagi menjadi 4. Yang pertama, sistem operasi. Perangkat lunak pertama kali yang akan dibaca oleh komputer pada saat menjalankan booting sebagai dasar pengoperasian komputer sekaligus menjadi komponen utama dalam sebuah sistem software. Contohnya, DOS, Windows, Linux, Novell, Sunsoft, Unix, dan lain-lain. Dan yang kedua, program tambahan atau program bantu. Merupakan perangkat lunak sistem dengan fungsi tertentu. Contohnya untuk memeriksa perangkat keras disket yang rusak, mengatur isi ulang hard disk atau partisi defrag. Contoh, Norton Utility. Yang ketiga, bahasa komputer atau bahasa pemrograman. Merupakan bahasa yang dipakai untuk membuat suatu program komputer. Disebut bahasa komputer sebab mempunyai kosakata dan tata bahasa yang harus ditaati oleh setiap user agar tidak akan menimbulkan error. Seperti low level language, bahasa tingkat rendah merupakan bahasa tingkat rendah sebab bahasa sulit dipahami dan hanya dapat dimengerti oleh pembuatnya. Contohnya bahasa mesin dan assembly language. Nah, yang kedua, high level language atau bahasa tingkat tinggi. Adalah bahasa tingkat tinggi sebab mengenakan kosakata yang mudah untuk dimengerti oleh user lain. Contohnya, COBOL, Pascal, database, Visual Basic, C++, Fortran, dan lain-lain. Dan yang terakhir, program aplikasi. Merupakan perangkat lunak siap pakai yang nantinya akan dipakai untuk membantu melaksanakan suatu pekerjaan oleh user. Aplikasi ini ada sebab dibutuhkan oleh user. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan contoh dari software. Yang pertama itu ada software system. Berperan sebagai sistem operasi komputer, contohnya seperti Windows, Linux, dan Mac. Dan yang kedua itu ada software browser. Software ini memiliki fungsi sebagai mesin pencari situs untuk mendapatkan berbagai informasi secara online. Beberapa di antaranya adalah Chrome, Opera Mini, Mozilla Firefox, Internet Explorer, dan sebagainya. Yang ketiga ada Microsoft Office, berguna untuk mempermudah dan meningkatkan efisiensi berbagai pekerjaan kantor, seperti perangkat lunak pengolah kata, pengolah angka, media presentasi, dan lain-lain. Contohnya seperti Microsoft Excel, Microsoft Word, Outlook, dan PowerPoint. Yang keempat ada point software. Software yang digunakan untuk mengolah gambar atau desain. Mulai dari proses membuat suatu gambar hingga editing desain dapat dilakukan dengan berbagai perangkat lunak ini, yaitu Adobe Photoshop, CorelDRAW, Vine, dan lain-lain.
Dan yang terakhir itu ada software antivirus. Perangkat lunak ini berfungsi untuk mencegah masuknya serangan virus yang dapat merusak sistem ke dalam komputer. Antivirus berperan penting untuk mencegah komputer dari serangan virus yang mungkin masuk pada saat kamu download file atau dari USB yang tersambung ke komputer. Contohnya Smadap, AVG, Norton, dan masih banyak lagi. Baiklah, dari semua materi yang telah disampaikan oleh teman-teman saya, akan ada kesimpulannya. Kesimpulannya yaitu software aplikasi ini menggunakan software dan database open source sehingga mudah dan murah melakukan pemeliharaan dan pengembangan di masa yang akan mendatang. Aplikasi ini bersifat multi-platform, artinya dapat dijalankan menggunakan sistem operasi Microsoft Windows atau Linux. Dengan demikian, diharapkan nantinya pengguna tidak harus bergantung pada hanya satu sistem operasi. Aplikasi bersifat user-friendly, memungkinkan bagi pengguna yang awam di daerah untuk menggunakan dengan cepat dan baik. Selain itu, proses inputan dan kuesioner dirancang sehingga tingkat kesalahannya diharapkan dapat diminimalisir. Mungkin sekian saja dari kelompok kami. Mungkin sekian saja materi yang bisa saya dan kelompok saya sampaikan. Kurang dan lebihnya kami minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.